Siapa orang beriman itu? Jadi bukan sekedar sholat saja, bukan sekedar kau menjalankan ibadah-ibadah saja, bukan itu saja. Tapi iman kau sudah masuk. Masuk itu kenapa? Dijelaskan. Sungguhnya orang, digunakan kata-kata innama, Pak. Innama itu ditafsir, lil hasar, membatasi. Siapa orang yang imannya benar tuh? Alladzina amanu, orang yang udah benar imannya kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Tsumma lam yartabu, dijelaskan. Mereka enggak ragu-ragu lagi. Orang yang ngomong di atas itu dia masih ragu-ragu, imannya masih ragu-ragu. Maka Allah bilang belum masuk iman ke hatimu. Kenapa kau masih ragu-ragu? Maka dijelaskan ayat berikutnya, tsumma lam yartabu, iman mereka itu udah enggak ragu. Kepada siapa? Enggak ragu kepada Allah, enggak ragu kepada Rasul. Walaupun disebut dua, maksudnya enggak ragu kepada rukun iman tuh, enggak ragu kepada takdir yang baik maupun yang buruk, enggak ragu kepada hari kiamat, enggak ragu kepada surga, enggak ragu kepada hisab, enggak ragu kepada apa kehidupan setelah mati, enggak ragu kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya yang rukun iman itu. Tsumma lam yartabu. Setelah itu apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka berjuang dengan harta dan jiwa. Berjuang di sini maksudnya bukan hanya jihad perang, tapi apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam taat. Baru ujung ayat apa? Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang baru benar imannya. Jadi orang yang benar imannya begitu. Baru pantas. Nah, kalau udah begini baru nanti dapat manfaat-manfaatnya kalau udah benar imannya. Baru manfaat-manfaatnya terasa. Jadi pertama, ya, iman itu akan terasa manfaatnya dengan jelas signifikan. Kalau garamnya kerasa garamnya. Terasa dalam kehidupan kita nih manfaat iman itu. Menjaga kita. Ya. Gitu, menguatkan kita. Apapun yang terjadi pada kita, kita bisa melewati dengan baik dalam kehidupan yang ujian-ujian. Iman itu manfaatnya begitu. Hati kita tenang, pikiran kita jernih. Tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu. Dia sudah mantap iman, yakin, tidak ragu-ragu lagi. Nah, baru ada kelihatan. Yang kedua, apa lagi? Sudah menjauhi syirik, sudah menjauhi dosa-dosa besar. Baru kelihatan. Ya, ini satu paket, tiga ini satu paket. Tidak ragu, sudah jauh dari syirik. Tapi kalau dia masih beriman, masih syirik juga, ya nggak laku, nggak lewat. Walaupun beriman ya, kalau kita konsepnya daripada alhamdulillah sudah beriman. Tapi belum cukup, men. It is not enough. Lam yakfi. Belum cukup. Jadi harus kita buktikan, kita jauhi dari syirik. Bukan hanya syirik, dosa-dosa besar. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Jadi dapat manfaatnya apa? Aman. Aman itu aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Hati tenang, jiwa tentram, pikiran jernih. Al-amnu itu lengkap yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ayatnya, jadi syaratnya apa? Ulaika lahumul amnu, itu syaratnya apa? Mereka sudah lam yalbasu imanahum bidzulmin. Imannya enggak bercampur dengan kezaliman. Baik yang syirik, ya, dalam tafsir dikatakan itu syirik. Tapi kalau secara lihat kita dari bahasa, bukan hanya syirik, bisa juga dalam konteks kezaliman, dosa-dosa besar. Setiap dosa besar itu adalah kezaliman. Nah, barulah mereka dapat manfaat dari iman itu. Dua syaratnya. Nah, syarat yang ketiga adalah apa? Istiqomah dalam taat. Istiqomah dia. Jadi yang 3 tahun tadi, yang 4 tahun itu istiqomah, nggak bolong-bolong gitu. 4 tahun taatnya, 5 tahun panjang, bukan lagi enak taat, lagi enak rajin ibadah, lagi kondisi tenang, tapi lagi kondisi sulit ibadah menurun, atau sebaliknya, lagi kondisi pahit, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, ta'lim, cari ilmunya rajin. Tapi begitu kondisi senang, dapat jabatan, ngetop dan lain sebagainya, lupa, udah mulai nggak sholat malam, udah mulai nggak ke masjid lagi, baca Qur'an pun sudah tak disentuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam kajian hakikat iman, ya, kajian kita hakikat iman. Kita bersyukur masih Allah beri kesempatan kepada kita, ya. Dan paling patut kita syukuri tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang paling mahal yang pada episode yang lalu kita sudah bahas betapa mahalnya nikmat iman Islam yang telah Allah berikan itu. Ya, jadi mari kita jaga nikmat iman Islam ini, karena dengan nikmat iman Islamnya kita bisa selamat bahagia di dunia, juga bisa selamat bahagia di akhirat. Ya, bahkan dengan nikmat iman Islam juga kita nanti bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata membeli itu memang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an sendiri, bahwa Allah membeli diri kita, ya, iman kita, ya, dengan balasan surga. Itu kan surat 9 At-Taubah ayat 111. Nah, jadi kita syukuri semuanya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah iman kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan nanti saat kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, ya, berkorban dengan segala daya upaya, dengan hartanya, kan jiwanya, sehingga dakwah Islam sampailah ke tengah kita dengan perantara para sahabat dan para ustadz ulama, ya, guru-guru sampai ke kita. Mudah-mudahan kita semua menjaga sunnah Nabi terus, melaksanakannya ya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari Nabi dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masuk, ya, pada kajian yang ke-6, ya, kajian yang ke-6 tentang hakikat iman. Nah, pada kajian ke-6 ini, pada kajian sebelumnya, bagi yang baru bergabung, ya, silakan ikut. Ini kajian berseri, ya, berkelanjutan. Sekarang kita masuk pada episode yang ke-6, ya. Episode sebelumnya silahkan disaksikan untuk menambah lengkapnya pemahaman kita tentang iman ini. Nah, hari ini kita masuk pada episode yang ke-6 ini berkaitan tentang manfaat iman. Jadi mahalnya iman itu karena manfaatnya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, makin besar suatu benda atau suatu alat atau suatu itu manfaatnya, maka nilainya akan makin besar juga, makin tinggi juga. Suatu benda yang manfaatnya tanda petik yang nggak ada atau kurang, ya tentu saja harganya kurang. Bagaimana kita mau beli harta atau benda yang manfaatnya kurang dengan harga yang mahal, kan nggak mungkin. Nah, kembali kita pada kajian kita kali ini, bahwa iman itu besar sekali manfaatnya dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, cuman kadang-kadang banyak orang yang tidak merasakannya. Kenapa tidak merasakannya? Ya, udah nggak paham, nggak merasakannya juga. Walaupun dia mengaku beriman, walaupun mungkin dia sudah sholat, dia sudah puasa, ya, bahkan mungkin juga sudah haji, sudah menjalankan kewajiban, tapi dia kurang paham tentang nilai iman dan juga dia kurang menjaga imannya dengan baik, sehingga iman itu tidak tumbuh dengan sempurna dalam dirinya, ya, sehingga manfaatnya kurang terasa, gitu loh. Karena manfaat kurang terasa, jadi akhirnya banyak orang yang menyia-nyiakan. Jadi seolah-olah macam nggak ada beda aja antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Ya, orang yang imannya kuat, orang yang imannya lemah, itu nggak kita kelihatan dalam tampilan fisik. Ya, ibarat mobil ini mesin lah kira-kira gitu, di dalam nggak nampak tampilannya. Mungkin casingnya sama-sama bagus, ya, kelihatan sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama ibadah, sama-sama taat. Mungkin casingnya kelihatan bagus, tapi mesinnya beda. Gitu. Yang satu cc-nya mungkin berapa ribu, yang satu mungkin cc-nya rendah atau mesinnya juga udah rusak-rusak. Nah, ketahuannya gimana mesin itu? Ketika ada ujian, tanjakan, nah itu baru kelihatan mana mobil yang bagus mana yang enggak. Tanjakan tuh kalau cc yang besar yang bagus tuh ya santai aja dia naik tanjakan-tanjakannya. Apalagi tanjakannya curam itu, apalagi off-road misalnya, ya. Jalan-jalan di berlumpur, itu kan mobil-mobil yang hebat itu akan lewat dengan baik. Tapi kalau mobilnya odong-odong, walaupun tampilannya cantik, tampilannya mulus misalnya, ya, mobil itu tampilan, pokoknya gambarnya mantap lah.
Orang Medan bilang benang gambar gitu loh, gambarnya mantap, tapi dalamnya keropos. Karena ujian dikit tumbang. Nah, jadi ketahuannya ketika ujian. Ketika jalan itu tanjakan, apakah ujian senang atau ujian susah gitu. Yang seperti kita bahas pada pertemuan yang dalam kajian yang lain tentang ujian itu, kita akan semua melewati ujian itu. Nah, jadi di situ bedanya nanti orang-orang yang imannya kuat dengan imannya yang lemah gitu. Begitu diuji tumbang. Baru diuji sedikit doang. Udah jatuh, ya, udah stres, udah diuji susah misalnya, diuji sakit kah, diuji kurang harta lah, diuji apalah, langsung tumbang, langsung nggak kuat gitu. Jadi demikian. Atau juga diuji yang senang bisa juga. Ya, diuji senang langsung sombong, langsung tidak bersyukur, ya, langsung merasa orang paling hebat di dunia, gitu. Jadi begitu, muncul kesombongannya, muncul ininya. Nah, ini juga berarti walaupun dia mungkin orang beriman, ya, orang mengajarkan ibadah, dia mengaku beriman, tapi begitu diuji nggak kelihatan ujian, ngomongnya menyakitkan dan lain sebagainya, akhlaknya kurang bagus, baik pada keluarga maupun kepada orang lain. Nah, ini nggak nampak iman yang bagus dari dalam itu. Nah, di sini perbedaannya, gitu loh. Nah, makanya orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang seperti ini yang imannya lemah ini, yang nggak merasa manfaat iman itu, masih suka stres, masih suka takut, masih suka sedih yang berlebihan apa semua, yang nggak nampak. Beda dengan orang yang imannya kuat. Orang yang iman kuat tuh beda, ya. Jauh dari stres itu Allah yang bilang dalam Al-Quran. Orang yang imannya bagus itu jauh dari stres, jauh dari ketakutan, jauh dari kesedihan. Ya, nanti kita bahas nanti seperti apa orang yang imannya sudah bagus itu. Baru ada manfaatnya. Ya, bagi orang yang imannya masih kecil, masih lemah, memang ada manfaatnya sebenarnya. Tapi karena sedikit manfaatnya, misalnya bahasa kita gini, imannya baru 10%, ya manfaatnya 10%. Nah, karena manfaatnya 10%, atau imannya baru 5%, manfaatnya 5%, karena sedikit, yang nggak signifikan, kurang terasa gitu. Ya, istilah kita kurang terasa, nggak signifikan. Ibarat garam di makanan itu, ya, di sayur, di makanan, ada garam juga, ditaruh garam juga, tapi ya karena sedikit, ya nggak kerasa garam, kita bilang apa? Nggak ada garam, kita bilang hambar. Padahal sudah dikasih garam juga. Nah, jadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi manfaatnya memang ada, tapi karena sedikitnya manfaatnya ya hampir tidak terasa dalam kehidupan itu. Walaupun nanti terasanya di hari kiamat tuh nampak. Karena iman tuh ya terasanya walaupun sedikit, ya itu terasanya jelas ketika di hari kiamat. Nah, itu walaupun sedikit kelihatan. Nah, di dunia ini ya nggak begitu terasa, tapi di akhirat nanti makanya orang di sana sedikit pun iman menyelamatkan. Ya, di akhirat tuh sedikit iman pun menyelamatkan. Tapi di dunia ini sedikit itu ya kurang terasa gitu loh. Sehingga karena kurang terasa banyak orang yang menyia-nyiakannya, bahkan ada orang menggadaikannya. Jadi gitu. Karena dia nggak begitu terasa, jadi merasa nggak berkepentingan atau merasa nggak rugi ketika dia gadaikan. Orang manfaatnya nggak kerasa kok. Coba kalau manfaatnya kerasa. Ibarat kita punya mobil tuh manfaat banget sama kita, kan mesti kita jaga, kita rawat. Tapi ada mobil yang nganggur, ya, tampilannya jelek pula. Ya, hampir nggak mogok-mogok terus, kan mungkin kita biarin. Pak, minta mobilnya, ambil aja lah gitu loh. Udah syukur mau ambil, nggak usah kau beli, kau ambil aja pun kita kasih gitu. Nggak usah dibeli, kasih mungkin. Orang bikin nggak banyak manfaat dalam kehidupan kita. Bikin semak aja. Kalau istilah orangnya bikin semak itu apa sih? Ngerame-ngeramein aja gitu loh di garasi kita. Ya, bikin apa orang Medan bilang itu bikin semak aja. Ya, semak tahu Pak ya, semak belukar istilahnya, bikin semak begitu. Ya, jadi gitu. Bikin menuhin tempat aja. Jadi begitu. Nah, jadi ya karena nggak bagus, nggak kelihatan manfaatnya, ya akhirnya orang menggadainya, kan biasa digadaikan. Tidak sedikit banyak orang. Kita nggak usah bicara orang yang tidak sholat atau tidak apa. Ya, ini kadang-kadang orang itu dia sholat juga, dia puasa juga apa. Tapi iman bisa dia gadaikan, tidak sedikit kan begitu. Mungkin pakai jilbab juga kalau dia perempuan, bahkan mungkin dia haji. Tidak sedikit banyak orang yang haji bisa murtad. Kenapa tidak? Gitu loh. Orang haji misalnya nikah campur,
agama, beda agama, hajah atau apa, bisa saja. Kenapa? Karena mereka nggak merasa berkepentingan terhadap iman itu. Dia nggak merasa ada manfaatnya. Mungkin hanya status sosial saja. Dia muslim atau. Nah, jadi balik kita pada kaji kita. Ya, jadi iman, kenapa dia mahal? Ya karena manfaatnya besar. Nah, supaya kita terasa manfaatnya, maka iman ini mesti kita rawat dengan baik, gitu loh. Awalnya kita capek merawatnya. Ya, kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus mengaji, kita harus mencari ilmu, kita harus fight, memang awalnya berat. Tapi once iman itu sudah besar, sudah kuat, dia akan menyelamatkan kita. Ibarat pohon misalnya, selalu saya ambilkan pohon, karena Al-Quran juga menggambarkannya seperti pohon. Nanti kita lihat. Ibarat pohon, ya awalnya kan capek kita jaganya, mesti kecil ya. Kita harus siram, kita harus pupuk, kita harus pagerin, kita harus semprot misalnya kalau ada hama, kita jaga betul dia. Ya, capek kita menjaganya. Tapi once dia sudah besar, udah kokoh, ya, asluha sabitun, kata Al-Quran dalam Al-Quran itu, akarnya menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, batangnya besar ke langit, baru dia apa? Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Dia akan menghasilkan buah yang banyak di setiap musim. Nah, baru dia, kalau pohon yang sudah besar dan berbuah gitu kan manfaat, kita bisa berteduh di bawahnya. Kalau pohonnya kecil, macam pohon cabai, bisa teduh nggak kita di situ? Bisa teduh nggak? Berteduh di bawah pohon cabai misalnya gitu. Masih segitu yang nggak bisa lah kita berteduh. Ya, jadi tapi kalau pohon itu sudah rindang, dia cantik indah, dari jauhnya cantik kita nengoknya. Nah, kira-kira begitu. Adem kita ngelihatnya. Kita bisa berteduh di situ. Bahkan kalau saking rindangnya hujan pun nggak turun, nggak jatuh air itu ke bumi. Mungkin rimbunnya dia. Buahnya masya Allah kita bisa makan setiap saat. Gitu. Ya, nah begitulah iman. Ya Allah gambarkan dalam Al-Quran, begitulah iman. Begitu manfaatnya. Ini kalau pohonnya nggak bisa, berteduh pun tak bisa. Ada pohonnya, ada buahnya apa? Kuntet gitu. Apa buah kuntet? Hampir buah tak jadi. Kita makan pun pahit. Nah, begitulah perumpamaan iman itu. Capek awalnya. Tapi once dia besar, ya sama juga anak lah misalnya gitu kan, capek kita jaganya masih kecil. Ini pendidikan yang benar. Capek kita didik, kita keluar biaya, kita sekolahkan, kita jaga betul dia. Once dia sudah besar, dia sukses, dia soleh, dia hebat, itu kan orang tuanya beruntung di dunia di akhirat. Di dunia dia bantu orang tuanya, dia jaga, dia berbakti. Di akhirat amal solehnya mengalir terus ketika orang tua sudah meninggal. Jadi begitu. Anak itu kan kayak gitu. Tapi kalau anak yang nggak kita jaga, kita biarkan dia tumbuh suka hati, akhirnya dia tidak merasakan kasih sayang orang tua. Mungkin hanya kita sewajar sekedarnya saja memberi makan sekolah sebagai. Once ketika dia tumbuh pun dia merasa, ini orang tua saya nggak ada ini kok. Ada kan orang begitu. Akhirnya orang tuanya pun malah besarnya bikin susah. Orang tua. Ya, sampai anak nggak sedikit orang tua yang mengatakan, kalau tahu anak kayak gini udah kecil aku matikan. Gitu. Iya kan? Kan nggak pernah kita dengar kalimat-kalimat kayak gitu. Kalau tahu kita matikan dari kecil aja. Nah jadi gitu. Ya cerita Nabi apa? Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir, kan ada anak kecil yang dalam ilmu Allah itu akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Masih kecil dibunuh biar selamat orang tuanya. Nah, begitu. Itu karena Allah yang Maha tahu. Jadi diberitahu gitu langsung. Sehingga kalau kita tahunya udah gede, gimana mau bunuhnya? Ngelawan dia, orang tua yang dibunuhnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita balik dalam konteks kita ini. Ya, jadi iman ini manfaatnya besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau imannya apa tadi kuat, besar, bener gitu loh. Nah, ada 3. Kira-kira berapa tahun iman yang seperti ini? Ibarat pohon tadi itu berapa tahun yang bisa tumbuh sebesar itu? Kalau pohon-pohon itu normal bisa 2-3 tahun. Nah, pohon-pohon besar itu kan apakah pohon durian kah, pohon mangga kah? Pohon-pohon besar itu kan 2-3 tahun, 3-4 tahun. Baru bisa
menghasilkan. Nah begitu juga iman kita. Itu butuh waktu. Nggak ada orang ujuk-ujuk ya mulai masuk Islam langsung imannya kuat. Itu nggak ada. Proses semuanya. Ya bagian dari Allah juga mengujinya gitu loh. Jadi butuh waktu. Jadi gitu. Tuhan itu juga menguji kita. Allah juga menguji kita. Nggak sembarangan iman itu diberikan begitu orang beriman langsung dikasih. Enggak. Lewat tiba ujian nanti. Jadi butuh waktu yang lama. Makanya dalam Al-Quran Allah jelaskan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu. Dalam cerita pohon, Pak. Lihat dalam surat 14, surat Ibrahim, ayat 24, ayat 25. Allah menggambarkan. Ya, wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Ya, Allah memberikan perumpamaan ya seperti pohon yang baik. Ya. Kasajaratin thayyibatin, seperti ya, kalimat yang baik itu kalimat iman. Kasajaratin thayyibatin, seperti tumbuhan atau tanaman, pohon, ini sajarah itu pohon. Thayyibatin yang baik juga, yang bagus. Asluha thabitun. Apa ciri-ciri pohon yang baik itu? Iman yang baik itu, ini kalimat iman. Thabitun, asluha thabitun. Jadi pohon itu, asluha itu akarnya menghunjam, sabitun. Ya. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya, batangnya itu fis sama, menjulang ke langit. Kalau batang itu menjulang ke langit, kira-kira batang itu segede mana? Segini. Bisa menjulang ke langit. Kalau batang yang menjulang ke langit itu kira-kira batangnya segini. Berarti segimana? Ini besar. Bukan batang tanggung-tanggung bisa menjulang ke langit. Bukan dibilang sekedar tinggi saja. Wa far'uha fis sama. Dikatakan begitu, menjulang ke langit. Betul menjulang ke langit itu pohon itu tinggi sekali. Menjulang ke langit. Pohon apa nih? Kita nggak tahu. Baru apa lanjutan ayat 25-nya? Tu'ti ukulaha ya. Kullahinin bi'idni rabbiha. Dia akan memberikan buahnya di setiap musimnya. Jadi kalau dia udah besar buahnya. Lah pohon iman tuh kayak gitu. Begitulah iman. Nah, kira-kira pohon segede gini, kira-kira berapa tahun pohon yang begini? Yang far'uhanya naik ke atas, sabitun, akarnya menghunjam ke bumi, kan bukan pohon setahun 2 tahun. Pohon 3-4 tahun, 5 tahun yang seperti ini. Jadi iman pun begitu. Untuk bisa tumbuh besar. Baru ada ujungnya apa? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni. Baru dia menghasilkan buah yang banyak di setiap musimnya. Bi'izni rabbiha, karena izin Tuhannya, izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi begitulah iman kita ini. Jadi satu, butuh waktu dia. Ya, butuh waktu. Nah, bukan hanya sekedar butuh waktu, yang kedua, dia ini pohon yang kayak gitu bukan sekedar butuh waktu, ya butuh dipupuk gitu loh. Lama pun pohon itu 5 tahun kalau kita biarkan nggak dipupuk, nggak disiram air, nggak dipager, nggak dirawat, kira-kira pohonnya apa? Jadi semak belukar nanti. Atau pohonnya kuntet. Apa pohon kuntet? Bukan kuntet pohon itu apa istilahnya? Bonsai. Kalau kue bantet, tak jadi dia. Berbuah pun tak. Jadi mesti dirawat. Nah, iman tuh gitu, bukan hanya dia butuh waktu dan dia mesti dirawat. Dirawat dengan apa nanti? Kita lihat dirawat dengan amal soleh, dirawat dengan ilmu, dirawat dengan ketaatan, dirawat dengan menjauhkan kemaksiatan. Tidak cukup hanya sekedar butuh waktu saja, tapi dia mesti dirawat. Gitu loh. Dirawat dengan baik. Yang kedua, mesti dirawat. Baru pohon itu bagus. Ya, baru menghasilkan nanti buah yang indah. Yang ketiga bukan sekedar dirawat, tapi dijaga dari penyakit-penyakit. Dirawat pun kalau ada hama, apalagi misalnya ada orang yang nyuruh, ya harus dipagar, disemprot, dijaga dari penyakit-penyakit, baik penyakit yang berupa hewan maupun penyakit-penyakit yang ya gangguan-gangguan berupa manusia, bisa mencuri, bisa apa, gitu loh. Jadi begitu. Nah, begitulah iman kita. Jadi butuh waktu. Jadi nggak ada. Ya ada orang yang sudah beriman 10 tahun juga imannya masih cetek. 20 tahun imannya masih cetek. Kenapa ya nggak pernah dirawat?
dibiarkan dia tumbuh begitu saja tanpa perawatan, nggak dijaga dari hama penyakit, ya rusaklah pohon itu, berulatlah dia, batangnya kena dimakan hama, ya akhirnya keropos, bisa patah dan lain sebagainya, mati. Ya begitulah iman. Nah, jadi iman seperti apa yang bisa kayak begitu ya? Iman yang kita bahas. Jadi satu, iman seperti apa yang bisa bermanfaat? Seperti kita contohkan, ibaratkan pohon tadi. Satu, iman yang seperti itu iman yang sudah melewati tantangan-tantangan. Karena iman ini pasti diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tantangan. Diuji iman itu. Enggak dibiarkan kita. Emang kita langsung bilang aku beriman, langsung kita hebat? Enggak, diuji oleh Allah. Apakah diuji yang saya bilang tadi? Ya disiramlah, diapalah, dengan disiram dengan amal-amal soleh, dijaga dengan ketaatan, menjauhkan dari hama, menjauhkan dosa-dosa maksiat dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi diuji sama Allah, mesti kita lewati ujian. Setelah lewati ujian tantangan, baru benar imannya, baru nanti akan terasa. Lihat surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Alif Lam Mim ayat 1-nya, ayat 2-nya ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ayat seruku dia dibiarkan saja, ayat seruku dibiarkan saja mereka ayyaqulu untuk mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji lagi, kata Allah. Ini satu pertanyaan, tapi pertanyaan yang memberi kritik. Emangnya kalau udah beriman, dibiarkan gitu aja, nggak akan diuji? Cukup sekedar mulut doang? Atau beberapa tampilan? Apa yang lanjutannya? Walaqad fatannal ladzina min qablihim faya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh Allah akan menguji iman kalian dengan berbagai macam ujian-ujian, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Dan Allah mengetahui siapa yang shadaku, orang yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadhibin, siapa juga yang dusta imannya. Jadi dengan ujian itu nanti ketahuan siapa yang benar imannya, siapa yang enggak, siapa yang cuma di mulut doang, siapa yang ikut-ikutan, dan siapa yang benar imannya. Bukan Allah Maha tahu isi dalam hati kita, tahu orang beriman itu tahu Allah kualitasnya. Tapi Allah tunjukkan benarnya itu dengan ujian, sebenarnya hari kiamat dia enggak protes. Ya Tuhan, kenapa orang itu masuk surga? Kenapa orang itu enak-enak? Kenapa aku enggak? Dia beriman, aku beriman juganya. Dia sholat, aku sholat juganya. Dia puasa, aku puasa juganya. Tapi kenapa bisa masuk surga sementara aku enggak? Allah bilang, mereka lewati ujian dengan baik, kau enggak. Nah, jadi gitu. Mana buktinya? Nih, buka kitab kau. Iqra kitabaka. Buka tuh kitab kau, apa yang kau kerjakan dengan imanmu tuh. Jadi gitu. Makanya kita dikasih buku. Nanti orang tinggal baca bukunya udah tahu. Iqra kitabaka. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiban. Cukup kau menjadi penghitung sendiri atas amalmu. Dengan ujian itulah ketahuan siapa orang yang benar imannya, siapa yang enggak. Jadi begitu. Jadi melewati ujian-ujian dulu baru dengan waktu yang berapa tadi? Yang 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun melewati ujian-ujian dengan baik. Nah, baru kelihatan manfaatnya. Baru nampak manfaatnya. Baru istilah saya itu ya, kelihatan manfaatnya setelah kita melalui 3. 1, imannya sudah tanpa ragu. 3 dulu kita lewatin ciri-cirinya. Jadi iman akan terasa manfaatnya kalau kita melewati, di samping tadi melewati ujian-ujian, ya, melewati tantangan-tantangan. Nah, kalau melewati tantangan lebih baik, 1, imannya sudah mantap, nggak ragu-ragu lagi. Jadi sudah mantap iman, nggak ragu-ragu lagi. Ya, yakin istilah kita pada pelajaran ke episode ketiga. Ya, itu imannya sudah yakin, nggak ragu-ragu. Yakin di sini bukan puncak iman, yakin lawan dari ragu, lawan dari syak, lawan dari irtiyab. Tidak ragu-ragu lagi. Ya, mereka tidak termasuk minal mumtarin, orang yang ragu-ragu. Udah. Nah ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Lihat dalam surat 49 Al-Hujurat. Udah gak ragu-ragu lagi. Ini ayat kalau kita lihat dari ayat 14 sampai ayat 15. Ini ayat diceritakan oleh Allah, ya, menggambarkan ada orang yang mengaku beriman, orang Badui namanya. Orang Badui
Mengaku beriman dia udah sholat, dia udah apa, dia ngaku amanna. Qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui, amanna. Qul, kata Allah, lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalsum min amalikum syai'an ya innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi begitu. Jadi ayat ini mengkritisi orang yang mengatakan, oh kami sudah beriman. Kata Allah bilang, belum. Jangan bilang kau beriman. Kau tuh walakin qulu aslamna. Kau baru Islam. Islam itu melaksanakan ya perintah-perintah yang udah sholat, udah puasa. Tapi belum iman kamu. Kenapa? Walamma yadkhul imanu fi qulubik. Iman itu belum menghunjam ke hatimu. Kau masih ragu-ragu. Masih bimbang terhadap Allah, bimbang kepada Rasul, bimbang kepada Quran, bimbang kepada takdir, bimbang kepada hari kiamat, bimbang terhadap apa yang terjadi setelah kau mati. Masih ragu-ragu kau. Jadi jangan kau bilang kau beriman. Kau baru Islam. Karena belum masuk iman ke dalam hatimu. Makanya ayat lanjutannya menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, baru ulaika humus shadiqun, dikunci oleh Allah di ujungnya. Ulaika humus shadiqun. Ditutup. Siapa orang beriman itu? Jadi bukan sekedar sholat saja, bukan sekedar kau menjalankan ibadah-ibadah saja, bukan itu saja. Tapi iman kau sudah masuk. Masuk itu kenapa? Dijelaskan. Sungguhnya orang digunakan kata-kata innama, Pak. Innama itu ditafsir, lil hasar, membatasi. Siapa orang yang imannya benar tuh? Alladzina amanu, orang yang sudah benar imannya kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Tsumma lam yartabu, dijelaskan. Mereka enggak ragu-ragu lagi. Orang yang ngomong di atas itu dia masih ragu-ragu. Imannya masih ragu-ragu. Maka Allah bilang, belum masuk iman ke hatimu. Kenapa kau masih ragu-ragu? Maka dijelaskan ayat berikutnya, tsumma lam yartabu, iman mereka itu udah enggak ragu. Kepada siapa? Enggak ragu kepada Allah, enggak ragu kepada Rasul. Walaupun disebut dua, maksudnya enggak ragu kepada rukun iman tuh, enggak ragu kepada takdir yang baik maupun yang buruk, enggak ragu kepada hari kiamat, enggak ragu kepada surga, enggak ragu kepada hisab, enggak ragu kepada apa kehidupan setelah mati, enggak ragu kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya yang rukun iman itu. Tsumma lam yartabu. Setelah itu apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, mereka berjuang dengan harta dan jiwa. Berjuang di sini maksudnya bukan hanya jihad perang, tapi apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam taat. Baru ujung ayat apa? Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang baru benar imannya. Jadi orang yang benar imannya begitu. Baru pantas. Nah, kalau udah begini baru nanti dapat manfaat-manfaatnya kalau udah benar imannya. Baru manfaat-manfaatnya terasa. Jadi pertama, ya, iman itu akan terasa manfaatnya dengan jelas signifikan. Kalau garamnya kerasa garamnya. Terasa dalam kehidupan kita nih manfaat iman itu. Menjaga kita. Ya. Gitu, menguatkan kita. Apapun yang terjadi pada kita, kita bisa melewati dengan baik dalam kehidupan yang ujian-ujian. Iman itu manfaatnya begitu. Hati kita tenang, pikiran kita jernih. Tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu. Dia sudah mantap iman, yakin, tidak ragu-ragu lagi. Nah, baru ada kelihatan. Yang kedua, apa lagi? Sudah menjauhi syirik, sudah menjauhi dosa-dosa besar. Baru kelihatan. Ya, ini satu paket, tiga ini satu paket. Tidak ragu, sudah jauh dari syirik. Tapi kalau dia masih beriman, masih syirik juga, ya nggak laku, nggak lewat. Walaupun beriman ya, kalau kita konsepnya daripada alhamdulillah sudah beriman. Tapi belum cukup, men. It is not enough. Lam yakfi. Belum cukup. Jadi harus kita buktikan, kita jauhi dari syirik. Bukan hanya syirik, dosa-dosa besar. Ya, dalam surat 6, ayat 82. Ya, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu, kata Allah. Orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum bidzulmin, dan imannya enggak dicampur dengan kezaliman. Kezalimannya ada dua, kezaliman besar itu syirik. Kezaliman di bawahnya itu dosa-dosa besar. Jauh mereka dari kezaliman-kezaliman. Baik dosa yang syirik yang paling the best maupun dosa yang besar lainnya. Jauh. Baru apa?
ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Jadi dapat manfaatnya apa? Aman. Amnu itu aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Hati tenang, jiwa tentram, pikiran jernih. Al-amnu itu lengkap yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ayatnya, jadi syaratnya apa? Ulaika lahumul amnu, itu syaratnya apa? Mereka sudah lam yalbasu imanahum bidzulmin. Imannya enggak bercampur dengan kezaliman. Baik yang syirik, ya, dalam tafsir dikatakan itu syirik. Tapi kalau secara lihat kita dari bahasa, bukan hanya syirik, bisa juga dalam konteks kezaliman, dosa-dosa besar. Setiap dosa besar itu adalah kezaliman. Nah, barulah mereka dapat manfaat dari iman itu. 2 syaratnya. Nah, syarat yang ketiga adalah apa? Istiqomah dalam taat. Istiqomah dia. Jadi yang 3 tahun tadi, yang 4 tahun itu istiqomah, nggak bolong-bolong gitu. 4 tahun taatnya, 5 tahun panjang, bukan lagi enak taat, lagi enak rajin ibadah, lagi kondisi tenang, tapi lagi kondisi sulit ibadah menurun. Atau sebaliknya, lagi kondisi pahit, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, ta'lim cari ilmunya rajin. Tapi begitu kondisi senang, dapat jabatan, ngetop dan lain sebagainya, lupa. Udah mulai nggak sholat malam, udah mulai nggak ke masjid lagi, baca Quran pun sudah tak disentuh lagi. Kadang kita minta sedekah pun susah, di SMS tak, di WA tak dibalasnya, sombong kali. Kan begitu Pak, baru menjabat, ya Allah sombongnya. Kita WA tak mau dibalas, ada sombong-sombong begini. Padahal nampak kita dia baca, orang sombong-sombong ini banyak. Padahal orang beriman juga. Padahal sebelumnya sama kita, rajin kali sama-sama ngaji sama kita. Sama-sama ke masjid sama kita. Begitu menjabat, WA tak dibalas. SMS tak dibalas. Ada yang begitu-begitu Pak. Ini menunjukkan apa? Nggak lulus ujian. Jadi yang ketiga itu istiqomah dalam taat. Istiqomah. Baru terasa manfaatnya. Baru ada manfaatnya. Setelah istiqomah dalam taat, ya, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam ibadah, istiqomah menjalankan perintah, istiqomah meninggalkan larangan-larangan. Kalau sudah istiqomah dalam taat, baru akan ada manfaat. 3 Pak. Nah, itu Allah jelaskan di mana? Lihat dalam surat 41 ayat 30 bisa sampai 31, dan juga nanti surat Al-Ahqaf, ya, ayat 13 ayat 14, sama tuh, suara mirip. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, maksudnya beriman. Tsumma istaqamu, mereka istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam taat, istiqomah mengerjakan perintah, istiqomah meninggalkan larangan. Baru apa? Tatanazzalu alaihim, baru datang pertolongan dari Allah. Datang malaikat menjaga kita. Jadi datang malaikat itu setelah apa? Mereka istiqomah. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kamu takut. Berarti orang beriman itu nggak takut. Kalaupun takut, dibantu oleh Allah supaya dia jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Dijauhkan dari rasa stres, rasa sedih yang walaupun sedih dia cepat diobati Allah dengan pertolongan Allah, dengan iman yang dia punya. Itu di dunia. Di akhirat apa? Apa di akhirat? Kalian akan mendapat surga. Begitu mati dapat surga. Ya. Wa absyiru, bergembiralah kamu kata malaikat itu bil jannatil lati kuntum, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Malah lanjutan, nahnu awliyaukum, kami ini malaikat-malaikat ini adalah pelindung-pelindung kamu yang akan nolong kamu fil hayati dunia, dalam kehidupan kamu. Jadi di dunia kita ditolong terus sama Allah. Orang yang imannya sudah istiqomah. Wa fil akhirah, di akhirat pun kami menjadi pelindung kamu kata malaikat atas perintah Allah. Malah di surga kau dapat walakum fiha ma tashtahī anfusukum. Di surga tuh kau dapat apa yang kau mau. Ini pelajaran sebelumnya. Dengan iman kita bisa beli surga. Dapat apa saja yang kamu mau. Enggak usah minta Alphard, Pak. Enggak guna di sana Alphard. Karena kemana kita mau sudah langsung nyampe. Jadi begitu. Ya.
walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafir. Itulah pemberian, penghormatan dari Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi lihat ini. Jadi istiqomah dalam taat baru dapat manfaat, baru turun pertolongan, baru diberi ketenangan. Nah, sebenarnya dalam surah Al-Ahqaf pun surat 46 ayat 13 hampir sama. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sama, hampir sama mirip bunyinya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lihat ayat 13 46 Al-Ahqaf. Tsumma istaqamu, pun mereka istiqomah dengan ketaatannya, dengan imannya. Baru apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Baru lanjutannya mereka masuk surga. Ulaika jazaohum jannatun ulaika lahum jannah, terus apa? Dan karena perbuatan tangan mereka, karena amal soleh mereka. Nah, jadi kita balik kepada pelajaran kita. Jadi syaratnya 3. Tanpa ragu, sudah yakin, sudah masuk iman itu ke dalam hati. Yang kedua, sudah jauh dari syirik, jauh dari dosa-dosa besar, jauh dari hal dosa-dosa berat, membunuh, berzina, meriba, menipu, zalim, apalah pokoknya, semua dosa-dosa besar. Minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu juga. Baru yang ketiga, istiqomah dalam taat sampai meninggal. Ini saya bilang minimal istiqomah yang tadi itu, 3 tahun. Allah kan tahu berapa tahun kira-kira kekuatan. Begitu kita sudah nampak istiqomahnya, nampak benar imannya, baru akan turun pertolongan. Nah, lihat lagi dalam surat ke-8 Al-Anfal, mulai dari 1, 2, 3, 4 juga Allah jelaskan. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal, terus baru ujung dari ayat 1 itu wa ati Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jika kamu orang beriman. Jadi orang beriman itu harus taat. Dilanjutkan lagi ayat berikutnya, siapa? Bukan ayat taat, ayat berikutnya siapa lagi itu orang yang beriman tuh? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Udah masuk iman ke hatinya. Begitu disebut nama Allah bergetar dia. Itu orang beriman tuh gitu. Disebut Allah bergetar. Udah taat, disebut iman sudah masuk. Kalau kita gabung dengan surat 49 ayat 14 dan 15 tadi, imannya sudah masuk, sudah menghunjam ke hatinya. Begitu disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan Quran, zadatuhum imanan, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka sudah senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini orang iman yang benar tuh begitu. Udah tawakal dia kepada Allah. Percaya dia kepada takdir, beriman dia kepada takdir, baik yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk. Lalu lanjutan apanya? Alladzina yuqimunas shalah walladzina yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Baru apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, senantiasa berinfak terhadap rezeki yang Allah. Baru ayat berikutnya lanjutannya. Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Dijelaskan di atas dibilang in kuntum mu'minin, orang yang seperti itulah yang benar imannya. Orang yang sudah istiqomah dalam taat, istiqomah dalam salat, istiqomah dalam disimbolkan dengan infak. Imannya sudah masuk. Baru lanjutan ayat itu. Ya, jadi gitu. Lahum darajatun inda rabbihim. Baru mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah. Baru lanjutannya apa? Jadi setelah ulaika humul mu'minuna haqqo, setelah benar imannya, baru lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan selalu mendapat keampunan. Ujungnya apa? Wa rizqun karim, rezeki yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau lihat konteks ayat ini. Jadi iman akan terasa manfaatnya kalau sudah jelas, kuat, besar, hebat. Nah, ini tugas kita. Memang awalnya capek. Menjadi orang yang yakin tuh nggak mudah. Kita harus belajar, kita harus ada keraguan, hilangkan keraguan dengan bertanya, gali Quran, ragu, baca hadis, tanya sama ustadz, tanya sama ulama. Biar kita nggak ragu-ragu. Setiap ada keraguan, bertanyalah biar kita nggak ragu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Kalau aku nggak tahu, tanya sama orang yang mengerti. Setiap keraguan mesti kita hilangkan.
Yang kedua, kita berusaha menjauhkan syirik. Apa syirik? Mendatangi dukun, percaya hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keimanan, percaya yang nggak jelas lah bahasa gitu. Percaya dukun lah. Syirik itu syirik itu bukan sekedar menduakan Tuhan, Pak. Percaya benda-benda tertentu bisa memberikan manfaat selain Allah, itu juga bisa syirik. Ya, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada pohon-pohon besar, pesugihan, apalah namanya. Syirik-syirik yang seperti itu kita jauhi. Bukan sekedar menduakan Tuhan. Mungkin kita menduakan Tuhan langsung, tidak. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, jadi sudah jauh dari syirik. Jujur, jauh dosa-dosa besar. Nah ini baru kelihatan, baru istiqomah dalam taat. Sholatnya sudah istiqomah ke masjidnya, bagus. Sedekahnya sudah istiqomah. Makanya ayat yang surat ke-8, ayat 3 itu dijelaskan pakai fi'il mudhari. Artinya sudah selalu dia istiqomah. Walladzina yuqimunas shalah. Sudah tetap menegakkan sholat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, sudah tetap berinfak. Jadi sudah istiqomah dia, perjalanan yang panjang. Nah, kita harus begitu. Jadi kalau sudah ini baru kita dapat manfaat iman itu. Apa manfaat iman itu nanti? Di dunia dan di akhirat, Pak. Manfaatnya Masya Allah. Yang saya katakan tadi, yang dijelaskan tadi. Hati tenang. Bukan gak ada masalah, tapi apa? Dalam kehidupan kita setiap ada masalah, selalu ada jalan keluar. Setiap ada kesulitan, selalu ada kemudahan. Selalu kita percaya janji Allah, itu bikin kita tenang. Bukan gak ada masalah, orang beriman itu justru masalahnya banyak. Karena ujiannya makin berat. Tapi dia selalu bisa melewati dengan baik ujian-ujian itu. Baik ujian susah, dia sabar. Baik ujian senang, dia bersyukur. Ini akan mendatangkan ketenangan. Gak ada stres. Jadi orang beriman itu gak stres. Jadi kalau kita sering banyak stres itu berarti hati-hati. Jangan-jangan iman kita belum kuat. Maka kuatkan dia. Nanti bagaimana cara mengkuatkannya pada bab pertemuan berikutnya. Kuatkan, memang capek awalnya. Ya nggak capek sih, menjauhi syirik, menjauhi dosa-dosa itu kan capek. Ya, membangun keyakinan itu kan butuh usaha, bukan sedikit, usaha yang kuat, begitu. Istiqomah dalam taat itu juga bukan enak, capek juga. Sholat yang istiqomah, sedekah yang istiqomah, baca Quran yang istiqomah, menuntut ilmu agama yang istiqomah, ya. Berbuat baik kepada manusia yang istiqomah, berbakti kepada orang tua yang istiqomah, itu bukan pekerjaan mudah juga. Tapi once dia sudah kuat, manfaatnya ya Allah. Yang untung ya kita sendiri, bukan Allah. Allah nggak ada ngambil keuntungan. Orang mau beriman seluruh alam semesta Allah nggak bertambah kekuasaan dan kemuliaannya. Mau kafir pun semuanya nggak berkurang kemuliaan dan kekuasaannya. Makanya bagi Allah tuh mau beriman ya mangga. Mau kafir ya silahkan, gak ada paksaan. Makanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dan Allah pun tidak pernah memaksa manusia. Karena kalau kau beriman manfaatnya buat kamu, kalau kau tak beriman ruginya pun buat kamu. Maka lihat dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat 30, 31, faman syaa falyu'min. Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Kalau mau kafir silakan kafir. Gak ada urusan sama Allah. Tapi kalau kau kafir, balasannya begini kata Allah. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bi suradiquha. Ahata bihim surad. Baru dilanjutkan. Kalau kau kafir, ya kau akan dapat kerugian. Kau akan di dunia kau rugi, di akhirat kau masuk neraka. Tapi kalau kau beriman, juga kau dapat manfaat. Di dunia kau dapat berbagai macam kemudahan, di akhirat kau dimasukkan dalam surga. Jadi pilihan apa dari kamu? Maka kita nggak boleh maksa, Pak. Nggak boleh bujuk-bujuk orang untuk masuk Islam. Boleh. Karena ini bagian dari pilihan. Nggak boleh maksa, nggak boleh. Ya, tapi kalau anak kita ya kita harus memaksakan, itu dalam kekuasaan kita. Kita harus diajarin gitu loh. Ya, nah balik kita kepada kajian kita. Jadi manfaatnya kalau dapat setelah kita lalui 3. Tidak ada ragu-ragu lagi, sudah yakin. Kita sudah jauh dari syirik dan dosa-dosa besar lainnya. Dan kita sudah istiqomah dalam taat. Baru terasa manfaatnya. Di dunia maupun di akhirat. Nah hari ini kita bahas sedikit tentang di dunia. Pada pertemuan berikutnya kita bahas lagi manfaat di akhirat bagaimana. Manfaat saya bilang tadi di dunia. Ya, apa manfaat di dunia? Diberikan berbagai macam. 1, doa dikabulkan. Doa-doa dikabulkan. Ditolong kita, dimudahkan menghadapi urusan, diberi kekuatan dalam menghadapi ujian-ujian, masalah kehidupan. Kita banyak ujian tapi selalu ada pertolongan. Ini bikin lama-lama kita semakin yakin.
Setiap ada masalah selalu bertolong, bukan tidak ada masalah. Justru kita diberi Allah masalah tuh untuk semakin yakin, makin berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin munajat kita, makin kita tambah kedekatan kita, makin yakin. Akhirnya begitu puncak masalah ada pertolongan. Setiap ada masalah ada, ini tambah yakin kita. Di dunia. Ya, diberi kemudahan kita menyelesaikan masalah. Apalagi kita diberi rezeki. Mudah, rezeki juga diberi kemudahan. Dalam ayat yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat, siapa yang imannya benar, yaj'al lahu makhrajan, diberikan jalan keluar urusannya. Lihat dalam surat At-Talaq. Ya, surat 65. Surat ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat, takwa itu ya taat maksudnya. Jalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Orang takwa itu berarti orang yang sudah benar imannya, orang yang sudah istiqomah imannya. Apa ya ja'allahu makhrajan? Akan diberikan jalan keluar dari seluruh masalah kehidupan. Baru apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan tidak sangka-sangka. Ayat 5-nya, ayat 4-nya, dari 4 itu wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang takwa, yang taat kepada Allah, maka diberi kemudahan seluruh urusan-urusannya. Jadi banyak itu untungnya orang takwa. Itu untungnya orang yang iman. Jadi kalau bahasa kita, orang yang imannya benar itu orang takwa istilahnya, Pak. Dalam Al-Quran ini sedikit penjelasan orang yang sudah benar imannya itu, yang tadi ulaika humus shadiqun itu, ulaika humul mu'minuna haqqo itu, dalam Al-Quran ayat yang lain dijelaskan itulah orang yang takwa. Nah, supaya membedakan dengan orang beriman. Kalau orang beriman kan rentangnya banyak, tingkatannya banyak. Kalau begitu imannya sudah bagus, istilahnya namanya agak dibedakan oleh namanya orang takwa. Jadi siapa orang takwa itu? Orang takwa itu adalah orang yang sudah istiqomah dalam iman, sudah jauh dari syirik, yang istiqomah dalam taat. Nah itu. Orang yang sudah yakin, tidak ragu lagi, itulah orang takwa. Berarti imannya udah benar. Agak dibedakan Allah istilahnya. Ya, kalau istilahnya imannya benar kan berapa kata? Kalau takwa kan cukup satu kata. Nah, gitu. Dari mana kita tahu tuh? Lihat dalam surat kedua ayat 177. Al-Baqarah itu jelas siapa orang takwa itu. Orang takwa itu orang yang imannya benar. Mulai dari laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir. Terus ya wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mana hubbihi dawil qurba. Ujung dari apa itu? Ulaika humul muttaqun wa ulaika humul muttaqun wa ulaika humul shadiqun. Mereka itu orang takwa dan mereka itu orang yang benar imannya. Nah, jadi balik kepada kita. Jadi manfaat di dunia ini besar sekali. Doa dikabulkan, diberi kemudahan. Terus apa lagi? Diberi ketenangan hatinya selalu tenang. Kita bilang tadi, istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hati mereka tenang, jiwa mereka tenang, pikiran mereka tenang. Bukan gak ada masalah, tapi setiap ada masalah selalu ada kemudahan, selalu tenang. Jadi kalau kita sering stres, sering takut, sedih yang berlebihan, itu berarti imannya belum kuat. Kuatkan iman kita, lihat nanti. Lihat dalam surat 10, mulai dari ayat 62, 63. Ya, itu dikatakan gitu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Waduh, cakep banget nih ayat. Allah, ini yang sering kita bicara wali-wali Allah. Nah, orang takwa itu orang wali Allah. Disebut wali Allah juga, artinya orang yang benar imannya itu disebut wali Allah. Jadi kita sering bilang wali. Dalam Allah katakan orang yang wali Allah itu orang yang imannya udah benar, orang yang wali Allah itu orang yang takwa. Cuman sering dikatakan wali itu sakti, sebenarnya dia nggak sakti, Pak. Dia orang biasa. Cuman apa? Karena pertolongan Allah banyak sama dia, seperti seolah-olah kata orang sakti. Jadi gitu. Seolah-olah seperti orang sakti. Kan kalau kita digambarkan wali-wali itu kan seperti orang sakti, Pak. Bukan sakti sebenarnya. Tapi karena banyaknya kemudahan yang Allah berikan, istilahnya karomah. Jadi seolah seperti orang sakti. Jadi bukan orang sakti, orang biasa. Ya ayatnya lihat. Surat 60. Ya maaf, surat 10. Mulai dari ayat 62, 63. Lanjut nanti 64. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah oleh kalian siapa awliya Allah itu, wali-wali Allah itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan sama mereka dan tidak ada kesedihan. Siapa? Alladzina amanu, mereka orang yang beriman, bukan beriman saja, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Jadi dia bertakwa itu berarti imannya udah benar.
Apa ujung ayat itu? Lahumul busyra. Bagi mereka lah selalu kegembiraan fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhirat. Jadi banyak kemudahan, Pak. Tenang. Ya, lihat nanti ayat-ayatnya. Terus apa lagi? Hidupnya selalu dibimbing. Nah, selalu dibimbing, dijaga, dibimbing Allah. Ada masalah dibimbing dibimbing. Kalau ada yang salah ditegur dia, dibimbing soal hidupnya. Kepada kebaikan dia ditunjukkan, kepada keburukan dia dijauhkan. Dibimbing selalu hidup penuh dengan hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujung ayat yang kita bahas surat 6 ayat 82 di awal tadi itu, ya mereka ujungnya apa? Ya, mereka akan ulaika humul muhtadun, mereka akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing soal hidupnya. Apalagi di dalam kehidupan ini, semua yang menimpa orang beriman yang betul adalah kebaikan. Jadi orang beriman itu selalu mendapat kebaikan dalam hidupnya. Yang nggak enak jadi baik. Apalagi yang enak, baik juga. Makanya saya bilang kok jadi orang beriman ini gendang hidupnya cuma dua, Pak. Kalau nggak enak, enak kali. Cuma itu aja, Pak. Nggak ada pilihan lain. Kan enak jadi orang beriman. Kalau nggak enak kali. Kan enak hidup kayak gitu. Kalau diberi kesusahan, dia sabar. Enak, baik. Kalau diberi kebaikan, dia bersyukur, baik kali. Pilih mana, enak atau enak kali? Dua-dua, terserah Allah lah. Dikasih nggak enak-enak juga, dikasih enak, alhamdulillah. Dikasih musibah, bersabar, itu baik. Maka dalam hadis dikatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman, semua urusannya baik, semua kondisi hidupnya baik. Mau yang susah baik, kenapa? Dengan susah dia bersyukur. Yang dikasih enak pun baik, kenapa? Dengan yang baik dia dikasih susah dia bersabar, dikasih baik dia bersyukur. Baik. Jadi hidup orang beriman itu cuma dua gendangnya. Istilah orang Medan itu dua gendangnya, Pak. Kalau nggak enak kali. Dapat istri yang cerewet, enak, dia sabar. Istri yang ngomel-ngomel terus, enak, dia sabar. Dapat istri yang servisnya bagus, senyum terus, itu pun baik kali, alhamdulillah. Dapat suami cerewet, Bu, suka marah-marah, alhamdulillah, bersabar. Dapat suami kawin lagi, Bu, enak, Bu, alhamdulillah, sabar. Gitu kan enak hidup itu. Ini suami kau lagi, ya Allah, Ustaz ngomong aja. Ujian itu meningkatkan. Pasti Allah beri kemudahan. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah merasa nggak kuat, itu berarti masalahnya di imannya. Kalau kita merasa, Ustaz kok saya rasanya nggak kuat, Ustaz, kok berat kali, Ustaz, hati-hati. Berarti iman kita belum kuat. Maka kuatkan iman kita. Pasti akan ada kemudahan. Ujian apapun. Ya, kuatkan iman kita. Makanya orang beriman itu yang sudah bagus imannya, apa tadi gendang hidupnya, Bu? Kalau nggak enak? Enak kali. Dikasih yang nggak enak, jadi enak. Dikasih yang enak, karena bersyukur, ditambah enak kali. Alhamdulillah, itulah manfaat di dunia. Manfaat di akhirat kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Manfaat di akhirat. Justru kelihatan manfaat. Kalau di dunia ini kan sering berupa gaib, nggak nampak kali lah. Kalau nampak kali dalam bentuk materi, beriman orang semua, Pak. Kalau nampak beriman itu manfaatnya, yang seperti kita bahas pada pertemuan, kalau emas yang sepenuh bumi itu dinampakkan di dunia ini, justru sengaja disimpan yang gaib. Karena di dunia ini, Pak, kalau iman itu dinampakkan, nggak bisa kita habiskan, Pak. Kalau Bapak dikasih emas sepenuh bumi, bisa dihabiskan nggak di dunia ini? Seberapa sih kita? Makan seberapa sih kita bisa makan? Menghabiskan makan berapa sih? Paling 2 piring udah megap. 1 piring apa? Apa yang seenak apa di dunia ini? Nggak bisa kita habiskan. Seberapa mahal pun paling berapa sih? Berapa sih harga makan yang seenak-enaknya? Tapi nggak bisa kita makan selama-lamanya. Istri yang cantik, berapa lama sih kita bisa? Bentar. Nggak bisa kita habiskan di dunia ini harta yang banyak itu. Tapi di akhirat, harta yang banyak itu bisa kita nikmati sepanjang masa. Di surga, seberapa pun banyak kita makan, nggak pernah kita muntah. Dan indah terus.
Nggak pernah kita muntah. Dan nggak pernah jadi kotoran, justru dia jadi keringat dan keringatnya wangi. Nggak pernah muntah kita. Mau berjam-jam kita sama istri kita kuat, Pak. Di sini gempor. Istri kita 70 di sana, santai. Bisa kita nikmati. Di sini boro-boro 4, satu pun gempor. Bisa kita nikmati semua. Dan sekarang kita tidak tidur-tidur. Tidak mengantuk. Kita 1 hari di sana, Pak, sama dengan 1000 tahun di kita. Kan panjang kali 1 harinya. Bisa kita, jadi harta yang besar yang melebihi emas sepenuh itu bisa kita nikmati di sana. Makanya Allah bilang di sana kau nikmati semua. Di sini nggak bisa kau nikmati, terbatas semua. Begitulah sunnatullahku. Itu sunnahku. Nah, balik kita berkajian kita. Di dunia sudah begini, walaupun ini dalam bentuk gaib, hanya dipercaya oleh orang-orang yang beriman. Lakukan, Pak, iman, lihat nanti manfaat. Oh, di akhirat bagaimana manfaat, insya Allah kita bahas. Begitu kita mulai sakratul maut, disitulah kita lihat nanti kehebatan iman itu. Baru akan nampak iman yang sesungguhnya pada saat sakratul maut. Nah, bagaimana itu? Kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Kembali kita pada kajian kita, mari kita perbaiki iman kita, kita tingkatkan, kita tumbuhkan, kita hebatkan, kita kuatkan. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan menjauhkan dari berbagai macam. Bagaimana spesifiknya nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau sudah kuat dia, lihat manfaatnya. Yang untung adalah siapa? Diri kita. Bukan hanya diri kita, Pak. Termasuk keluarga kita untung. Bukan siapa? Masyarakat sekitar kita pun akan untung. Karena orang yang imannya benar itu akan diberkahi hidupnya. Bukan hanya dia yang mendapat manfaat, orang sekitarnya, bahkan alam pun mendapat manfaat dari orang beriman itu. Alam mendapat manfaat bagi orang beriman itu. Tapi sebaliknya orang tidak beriman, jangankan orang dekatnya, ya orang yang dekat, jangankan orang jauh, yang dekatnya nggak dapat manfaat. Alam aja tak suka. Maka orang beriman tuh kalau kita meninggal, Pak, alam tuh nangis. Tapi kalau orang kafir, orang zalim itu mati, alam tuh ketawa. Rasain lo. Gitu. Ya gitu loh, Pak. Alam pun merasa beruntung. Makanya umat Islam ini kita ini apa? Rahmatan lil alamin. Kita rahmat, Pak. Rasulullah itu rahmat, kita pun rahmat. Umatnya itu rahmat. Jadi alam aja mendapat rahmat bagi orang beriman. Nah, mulai sekarang mari kita kuatkan iman kita. Kita jaga. Tadi ibarat pohon ya. Sirami, pelihara, jaga, rawat, semprot sampai dia besar. Begitu dia besar, lihat manfaatnya. Insya Allah kita akan mendapat keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan menambah semangat kita terus jaga iman kita. Jangan jual, jangan gadaikan, ya, dengan harga yang sedikit. Insya Allah mudah-mudahan kita akan merasakan manfaatnya di dunia, di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita terus diberikan keimanan sampai akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan baca hamdalah, alhamdulillah, amin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, hamdika, syadallah ila anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.